Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi di mata pelajaran BK bersama Ibu Fatia Ulfa. Pada materi pagi ini kita akan membahas tentang gaya belajar. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang apa itu gaya belajar dan apa saja macam dalam gaya belajar. Kemudian apa sih manfaatnya kita mengetahui gaya belajar yang kita gunakan. Bagaimana? Sudah siap semua anak-anak? Untuk yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu tentang apa sih gaya belajar itu. Gaya belajar adalah cara seseorang, segala daya upaya seseorang dalam berkonsentrasi, memproses, menginternalisasi, dan mengingat sesuatu yang baru dan yang sulit terkait informasi akademik atau kemampuan. Dalam artian di sini adalah segala daya upaya kamu atau cara yang kamu gunakan yang dilakukan untuk mempermudah kamu belajar. Untuk macam-macam gaya belajar sendiri, gaya belajar terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama gaya belajar visual, yang kedua adalah gaya belajar auditori, dan yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Nah, yang akan kita bahas saat ini adalah termasuk dalam gaya belajar apakah kamu? Gaya belajar visual kah? Gaya belajar auditori? Atau gaya belajar kinestetik? Atau mungkin di antara kalian ada yang belum mengetahui saya menggunakan gaya belajar yang mana. Nah, pada kesempatan inilah kita akan bahas satu persatu tentang gaya belajar tersebut dan mencoba menentukan kamu termasuk ke kriteria gaya belajar yang mana. Gaya belajar yang pertama yaitu gaya belajar visual, yaitu gaya belajar yang mengandalkan indera penglihatan atau mengandalkan matanya. Seseorang yang memiliki gaya belajar visual, dia bisa menghafal dengan baik dengan cara menonton, melihat, membaca, dan memvisualisasikan sesuatu di dalam pikirannya. Ciri-ciri anak yang memiliki gaya belajar visual, biasanya anak tersebut memiliki tulisan tangan yang sangat rapi. Kemudian anak tersebut lebih suka membaca daripada dibacakan. Anak tersebut memiliki kekurangan dalam hal memilih kata-kata. Anak tersebut lebih mudah mengingat sesuatu dengan apa yang dilihat daripada apa yang ia dengar. Strategi yang bisa kamu gunakan untuk anak gaya belajar visual, yang pertama adalah gunakanlah variasi warna dalam hal melakukan pencatatan, seperti memberi garis bawah atau membuat grafik. Yang kedua, mayoritas tipe visual suka membaca, namun buku bacaan yang banyak memiliki gambar, ilustrasi, dan warna akan lebih mudah ia pahami daripada buku bacaan yang hanya penuh dengan teks saja. Yang ketiga, perhatikanlah penerangan saat kamu sedang belajar. Yang keempat, saat kamu mengingat sesuatu, bayangkan hal tersebut dan buatlah tulisan yang memudahkan kamu untuk mengingat hal tersebut. Yang kelima, catat kembali bahan pelajaran dengan warna dan gambar yang menarik. Gaya belajar pertama adalah gaya belajar visual. Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang mengandalkan indera penglihatan atau mengandalkan kinerja matanya. Seseorang yang mempunyai gaya belajar visual
Dia akan belajar dengan mudah melalui cara menonton, melihat, membaca, dan memvisualkan sesuatu di dalam pikirannya. Ciri-ciri anak yang mempunyai gaya belajar visual, biasanya anak tersebut tulisannya sangat rapi, kemudian sangat mementingkan penampilan, dan lebih mudah mengingat sesuatu dengan matanya, dengan apa yang dia lihat. Kemudian lebih suka membaca daripada dibacakan, dan biasanya susah mengingat apabila ada instruksi berupa suara. Ya. Bagi kamu yang mempunyai ciri-ciri tersebut, bisa jadi kamu mempunyai gaya belajar visual. Ya. Lantas bagaimana caranya belajar anak visual? Strategi belajar untuk anak visual ya bisa dengan belajar menggunakan gambar atau diagram atau grafik. Ya, akan lebih mudah menghafal jikalau bacaan yang akan dia baca itu diberi warna atau diberi tulisan-tulisan yang rapi, ya, banyak menggunakan mind mapping, ya, atau menggunakan gambar-gambar animasi, ya. Dengan cara tersebut, anak tersebut akan lebih memudah mengingat materi atau bacaan yang akan dia pelajari. Gaya belajar yang pertama adalah gaya belajar visual, yaitu gaya belajar yang melibatkan indera penglihatan. Seseorang yang memiliki gaya belajar, biasanya dia lebih mudah mengingat dengan cara menonton, melihat, membaca, dan memvisualisasikan sesuatu di dalam pikirannya. Ciri-ciri anak yang memiliki gaya belajar visual, biasanya anak tersebut memiliki tulisan yang rapi, kemudian anak tersebut kurang pandai dalam memilih kata-kata, lebih suka membaca daripada dibacakan, dan lebih mudah mengingat apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Strategi yang cocok untuk anak yang memiliki gaya belajar visual yaitu yang pertama, gunakanlah variasi warna dalam melakukan pencatatan, seperti memberi garis bawah atau membuat grafik pada catatan. Yang kedua, mayoritas tipe visual suka membaca. Namun, buku bacaan yang memiliki gambar ilustrasi dan yang memiliki warna-warni yang menarik lebih mudah ia pahami daripada buku bacaan yang penuh teks. Yang ketiga, perhatikan penerangan saat kamu belajar dan hindari polusi visual. Yang keempat, saat mengingat sesuatu, bayangkan dan buat tulisan yang memudahkan kamu untuk mengingat hal tersebut. Yang kelima, catat kembali bahan pelajaran dengan warna dan gambar yang menarik. Gaya belajar yang kedua adalah gaya belajar auditori, yaitu gaya belajar yang mengandalkan indera pendengaran. Seseorang yang menggunakan gaya belajar auditori biasanya cenderung menerima informasi paling banyak dan paling efektif menggunakan indera pendengaran atau audio. Ciri-ciri seseorang yang menggunakan gaya belajar auditori, biasanya anak tersebut suka mendengarkan musik. Kemudian biasanya anak tersebut mudah terganggu ketika belajar dengan suara lain yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Kemudian anak tersebut lebih mudah mengingat apa yang ia dengar dibandingkan apa yang ia baca. Strategi yang bisa digunakan untuk anak tipe gaya belajar auditori, yang pertama, gunakanlah
voice recorder atau perekam suara saat mendengarkan pembelajaran. Yang kedua, perbanyak melakukan presentasi atau tanya jawab. Yang ketiga, kamu bisa lakukan lagukan apa yang diingat dengan irama dan hindari polusi suara atau kebisingan. Yang keempat, berpikir dan mengingat sambil mengucapkannya kembali. Serta yang kelima, dengarkan kembali pelajaran melalui rekaman yang sudah kamu buat. Gaya belajar berikutnya adalah gaya belajar auditori, yaitu gaya belajar yang mengandalkan indera pendengaran atau mengandalkan kinerja telinganya. Seseorang yang mempunyai gaya belajar auditori, dia dapat belajar dengan baik melalui cara mendengarkan, memahami orang lain berbicara, atau dia yang menjadi pembicara. Anak yang mempunyai ciri-ciri gaya belajar auditori, biasanya anak tersebut mampu belajar sambil mendengarkan musik, kemudian lebih menyukai karya seni berupa seni musik daripada seni lukisan. Kemudian anak tersebut dengan mudah mampu mengingat apa yang dia dengar daripada apa yang dia lihat. Dia lebih mudah mengingat dengan apa yang dia dengar atau yang dipresentasikan dari orang lain. Anak tersebut biasanya menyukai dengan cara diskusi, kemudian mendengarkan orang lain ceramah. Kemudian anak tersebut biasanya pandai berbicara di depan orang banyak. Anak tersebut mampu lebih mudah menerangkan sesuatu dengan omongan atau kalimat ketimbang dengan tulisan. Gaya belajar berikutnya adalah gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar yang melibatkan semua indera, baik itu indera penglihatan maupun indera pendengaran. Seseorang yang memiliki gaya belajar kinestetik biasanya melibatkan semua gerak tubuhnya, peragaan, dan aktivitas fisik. Ciri-ciri anak yang memiliki gaya belajar kinestetik, biasanya anak tersebut lebih menyukai belajar melalui simulasi atau praktek. Anak tersebut biasanya mengalami kesulitan dalam hal menulis, tetapi dia hebat dalam hal bercerita. Ciri berikutnya adalah biasanya anak tersebut menyukai pembelajaran melalui metode permainan atau games. Jika kamu memiliki ciri-ciri tersebut, bisa jadi kamu termasuk anak yang memiliki gaya belajar kinestetik. Strategi belajar yang cocok untuk anak kinestetik. Yang pertama, gunakanlah gerakan dalam pelajaran, seperti aktivitas atau uji coba secara langsung. Yang kedua, perbanyak praktik yang berkaitan dengan pelajaran. Yang ketiga, hindari belajar yang monoton atau terlalu banyak duduk. Yang keempat, saat mengingat sesuatu, lakukan hal yang diingat dengan cara aktivitas gerak, seperti menulis di udara. Gunakanlah gerakan yang imajinatif. Gaya belajar berikutnya adalah gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar yang menggunakan semua indera, baik indera penglihatan maupun pendengaran. Seseorang yang menggunakan gaya belajar kinestetik biasanya melibatkan semua gerak tubuh, peragaan, dan aktivitas fisik. Ciri-ciri anak yang menggunakan gaya belajar kinestetik, biasanya anak tersebut tidak betah duduk lama, kemudian lebih menyukai belajar melalui simulasi atau praktek,
Biasanya dalam hal menghafal menggunakan gaya belajar berikutnya adalah gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar yang melibatkan semua indera, baik indera penglihatan maupun pendengaran. Seseorang yang memiliki gaya belajar kinestetik biasanya melibatkan semua gerak tubuh, peragaan, dan aktivitas fisik. Ciri-ciri seseorang yang memiliki gaya belajar kinestetik biasanya lebih menyukai belajar melalui simulasi dan praktek, akan mengalami kesulitan dalam menulis, tapi dia hebat dalam bercerita, dan menyukai pembelajaran dengan metode permainan atau games. Jika kamu memiliki ciri-ciri di atas, bisa jadi kamu seseorang yang memiliki gaya belajar kinestetik. Strategi belajar yang cocok untuk anak gaya belajar kinestetik. Yang pertama, gunakanlah gerakan dalam pelajaran seperti aktivitas atau uji coba secara langsung. Kemudian perbanyak praktik yang berkaitan dengan pelajaran. Kemudian hindari belajar yang monoton, terlalu banyak duduk. Kemudian saat mengingat sesuatu, lakukan hal yang diingat dengan aktivitas gerak. Kemudian menulis di udara, gunakan gerakan imajinatif. Jika tadi kita sudah membahas tentang apa itu gaya belajar, kita juga sudah membahas tentang macam-macam gaya dalam belajar. Sekarang kita akan membahas tentang apa sih manfaatnya kamu mengetahui gaya belajar yang akan kamu gunakan. Manfaat yang bisa kamu peroleh ketika kamu sudah mengetahui gaya kamu dalam belajar, yang pertama adalah kamu bisa memaksimalkan potensi belajar yang kamu miliki. Ibu percaya bahwa setiap anak pasti memiliki potensi atau kemampuan dalam meningkatkan prestasi belajarnya. Dengan kamu mengetahui gaya belajarmu, diharapkan kamu tahu cara yang nyaman, cara yang efektif untuk meningkatkan potensi dalam belajar. Manfaat yang kedua, kamu bisa mengembangkan strategi kamu dalam belajar. Seperti yang sudah dibahas di slide sebelumnya, bahwa setiap gaya belajar memiliki strategi belajar yang efektif dan yang berbeda-beda. Jika kamu sudah mengetahui gaya belajarmu, kamu juga pasti sudah memilih atau bisa menentukan strategi di mana yang akan kamu gunakan. Yang ketiga, dengan kamu mengetahui gaya belajar, kamu bisa memahami cara terbaik dan bisa mendapatkan nilai yang lebih baik, baik dalam saat pembelajaran sehari-hari maupun pada saat ujian. Dan manfaat yang keempat, dengan mengetahui gaya belajar yang kamu miliki, yang pasti bisa membantu kamu mengurangi frustasi atau stres ketika saat belajar. Karena apa? Karena kamu sudah tahu gaya atau strategi yang nyaman dan yang cocok untuk kamu lakukan ketika sedang belajar. Baik anak-anak ibu semuanya, tadi kita sudah bahas semua tentang apa itu gaya belajar, macam-macam dalam gaya belajar, strategi-strategi yang bisa kita gunakan dalam belajar, serta kita juga sudah bahas tentang manfaat yang bisa kita peroleh ketika kita sudah mengetahui gaya belajar yang kita miliki. Sekarang tinggal kamu tentukan kamu termasuk anak dengan gaya belajar yang mana? Gaya belajar visualkah, auditorikah, atau kinestetik? Setelah itu, lakukan strategi-strategi belajar tadi di atas dan kamu akan bisa merasakan kenyamanan dalam proses belajar sehari-hari.
Nah, untuk anak-anak ibu, kamu bisa ingat bahwa yang namanya belajar itu tidak hanya mengajukan pertanyaan, tapi juga melihat dan berani mencobanya. Baik anak-anak ibu semuanya, kita tadi sudah bahas semua tentang apa itu gaya belajar, macam-macam gaya belajar, serta strategi-strategi yang bisa kita gunakan. Demikianlah materi BK untuk hari ini. Ibu harapkan kalian bisa menerapkan atau mempraktekkannya dalam proses pembelajaran sehari-hari. Kita jumpa lagi di materi BK berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk anak-anak ibu.